Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Putu dibuat dari apa? Dari beras. Ya, kue putu itu judul renungan kita hari ini, yang didasarkan dari surat Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, kue putu atau dalam bahasa Jawa putu adalah jenis kudapan tradisional Indonesia berupa kue yang dibuat dari butiran kasar tepung beras yang diisi dengan gula merah atau gula Jawa dan dibalut dengan parutan kelapa. Kue ini dikukus dengan cara memasukkan tepung beras dan gula ke dalam tabung bambu dan agak dipadatkan. Kue ini memiliki daya tariknya tersendiri, sehingga selalu mampu menimbulkan rasa kangen dan nostalgia yang membahagiakan bagi para penggemarnya. Suara khas dari uap yang keluar dari alat semacam peluit ini sekaligus menjadi sarana promosi bagi pedagang yang berjualan. Nah, karena untuk mematangkan kue ini menggunakan panasnya uap, maka secara berseloroh banyak orang menyebut bahwa putu itu akronim dari penghasil uang tenaga uap. Iya. Secara etimologi, istilah putu diserap dari bahasa Jawa putu yang berakar dari istilah bahasa Jawa puton yang berarti bundar atau lingkaran. Hal ini merujuk pada bentuk rongga buluh bambu yang digunakan dalam proses pembuatan kue putu bambu. Menurut sejarahnya, kue ini berasal dari masa dinasti Ming di Tiongkok, tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Nama kue putu ini juga sudah disebut dalam surat Centini yang ditulis pada tahun 1814 di masa kerajaan Mataram. Selain tampilan dan cara pembuatannya yang unik tadi, bagi para penggemarnya, kue putu ini akan sangat nikmat rasanya apabila disantap dalam keadaan masih hangat. Ketika dalam keadaan hangat, maka rasa gurih dan manis dari kue putu ini akan dapat dirasakan betul-betul menyatu di dalam mulut dengan sempurna. Kenikmatan rasa kue putu ini akan berkurang apabila disantap dalam keadaan dingin. Menyantap kue putu dalam keadaan hangat mengingatkan kita tentang iman percaya yang tetap dijaga agar hangat dan terus menyala. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perjalanan kehidupan, iman kita bisa saja berubah menjadi dingin dan beku. Iman yang dingin dan beku ini akan membuat diri kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan. Selain itu, iman yang dingin akan mengendurkan kerajinan anak-anak Tuhan, sehingga tidak lagi memiliki gairah untuk berkarya dan melayani Tuhan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa iman yang hangat dan menyala akan mendorong kita untuk tetap rajin di dalam pelayanan kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun serta dalam bentuk apapun. Kemudian, kerajinan di dalam karya dan pelayanan ini akan menjadi sarana dari Tuhan untuk mengasah dan mendidik iman kita agar terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Oleh karena itu, iman yang dingin akan mempengaruhi semangat pelayanan kita. Demikian seterusnya. Mengingat pentingnya iman yang hangat dan menyala ini, maka Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus mengharapkan agar iman setiap anak-anak Tuhan itu tetap menyala-nyala, mengingat
ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Pertanyaannya adalah, bila nanti Tuhan Yesus datang kembali, apakah Ia akan menjumpai iman percaya di kalangan orang-orang yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan? Seperti halnya kue putu yang sedap dan nikmat ketika disantap dalam keadaan hangat, demikian pula iman percaya harus tetap hangat dan menyala-nyala di dalam kehidupan. Dengan demikian, hidup kita pun akan dapat menjadi kitab yang terbuka yang menyatakan Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa iman percaya kami bisa saja mengalami kemunduran. Namun kami rindu agar iman percaya kami kepadamu terus dapat menyala-nyala dan hangat, sehingga kami mampu menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini dengan tegar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.